data yang jelas atas kecintaan kita terhadap negeri, kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Kita dua cita-cita yang sama adalah negara yang baudahum qadimatun apa sih Mama? Yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengadili dengan berikan Bapak Ibu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu saja Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri orasi pada ini, mari kita sama-sama bacakan sholawat bersama-sama. Maka Bapak Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih panitia. Ada Allah wa iyyakum al-khair wal afiyah wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tokoh dari Tasik, Kabupaten Kota juga mantan wali kota. Jadi sangat merasakan apa tadi yang satu. Berikutnya kami mohon tahu untuk tokoh Jakarta. Ya, sebentar Pak. Ini sudah diurutan. Nanti gantian. Saya mohonkan kepada tokoh Jakarta ini untuk Haji Jaya Putra. Bang. Nah, ya, bagi-bagi tempat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 1000, yang jawab cuma 15 orang. Gimana mau perang? Hei. Mau aksi apa Mang Rumpi? Rompi! Aksi apa Mang Rumpi? Aksi apa Mang Rumpi? Siap kompak? Siap bersatu? Siap turunkan Jokowi? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para mujahid wal mujahidah, para pejuang perubahan, para pejuang yang masih mempunyai rasa nasionalisme dan idealisme. Betul. Jangan sampai hilang rasa nasionalisme kita dari dada kita. Betul. Jangan sampai hilang rasa idealisme dalam dada kita. Betul. Saya relakah negara kita dijual kepada negara lain? Relakah negara kita ini dicatok oleh negara lain? Negara kita ini diatur oleh negara lain? Maka dari itu, kalau negara kita mau kuat, kalau negara kita mau berdaulat, artinya rakyat harus bersatu. Betul? Karena itu kita bersatu hari ini. Kita menolak daripada berbagai macam kecurangan yang terjadi. Betul? Betul. Kalau suatu fondasi negara didirikan atas dasar kecurangan, maka tumbuh akan kehancuran negara tersebut. Allahu Akbar. Maukah negara ini hancur? Tidak. Negara ini dijajah kembali? Tidak. Lawan segala bentuk kecurangan. Betul? Saya mau tanya, siap korban diri? Siap korban jiwa? Siap korban harta? Siap korban waktu? Hari ini kita menentukan
menentukannya, saudara. Hari ini kita menentukannya mau ke arah mana bangsa dan negara kita. Kita berharap anggota DPR bisa menerima kita. Kita berharap anggota DPR yang masih mempunyai jiwa nasionalisme melakukan hak angket. Betul? Betul. Lakukanlah hak angket tersebut. Kalau itu sudah tercanang, maka bersiap-siaplah. Negara kita akan berubah, akan lebih baik lagi. Siap berubah? Siap menyokong perubahan? Siap bersatu? Siap ke arah yang lebih baik? Takbir! Sekali lagi, rapatkan barisan, luruskan niat, kuatkan ukhuwah, satukan kekuatan kita. Kalau kita tidak bersatu, maka kita akan kalah. Lebarin lagi, Bu. Tolong lebarin lagi. Tolong lebarin lagi. Allah sudah Ya, lebarin. mengingatkan kita, kawan. Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengingatkan kepada kita, wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Apa tali Allah? Dinullah. Apa dinullah? Syariat Allah. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian terpecah belah. Ketika kalian terpecah belah, gampang kalian diadu domba. Ketika kalian gampang diadu domba, maka kalian akan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh kalian. Betul? Siap bersatu? Siap kompak? Hari ini kita tidak berbicara 0103. Kita tidak berbicara itu. Tapi kita berbicara bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan. Kita tidak rela anak cucu kita ke depan sengsara sesuatu. Betul? Maka dari itu saat ini kita berjuang. Jangankan anak muda, orang tua pun harus turun. Kenapa? Orang tua tidak akan bisa menikmati apa yang akan kita perjuangkan sekarang. Betul? Anak cucu kita ke depan, kita tidak rela, kita tidak ikhlas anak cucu kita maka dari itu ini luar biasa. Ini baru rapat mobil sepertiganya yang hadir. Insya Allah. Bu, jangan ngalangin mobil. Maju terus, Pak. Kasihan. Mas Bay. Mobil pribadi. Banyak elemen-elemen yang akan bergabung kepada kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka dari itu, saya harapkan aparat pemerintah ataupun kepolisian yang ada pada saat ini, kita harap agar mereka yang coba-coba memprovokasi daripada aksi kita, lebih baik mereka disingkirkan dari sini. Betul? Betul. Saya sudah melihat gerakannya. Ada mobil komando yang keluar daripada gerakan kita. Sekali lagi, kalau dia coba-coba mengganggu gerakan kita, kita main, saudara. Kita singkirkan. Kita pasti. Singkirkan. Lawan. 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 Jadi, butuh sembako murah, saya berharap butuh sembako murah. ini menjadi satu titik kulminasi kita. Bu, Ibu, Bu, tangkis, Bu. siap bersatu. Kalau ibu-ibunya sudah kompak, insya Allah semuanya kelar. Jangan coba-coba melawan ibu-ibu, betul? Mereka berani coba-coba kurang ajar terhadap ibu, balikkan lagi kandungan ibu. Mantap. Allahu Akbar. Siap kompak, Bu? Ini ada tulisan meletup di Tiara, waras dong. Betul? Tahu malu, muka badan. Siapa dia? Paknya aja nggak becus. Apalagi bocah cilik balik ke Solo. Ada tulisannya. Betul? Pengkhianat demokrasi siapa? Kemarin pembagian bansos yang terdata di Departemen Sosial hanya 20 juta. Tiba-tiba yang digelontorkan oleh Jokodok
50 juta. Betul. Ini bagaimana nggak goyang? Betul nggak? Duit bansos dari siapa? Orang kaya dapat juga. Sampah. Sampai kuartal. Coba Bang bayangin, bansos itu untuk orang tidak mampu, betul? Banyak laporan ke kita, ternyata orang-orang kaya mendapat bansos. Untuk apa? Memilih nomor 2, saudara. Innalillahi. Ada kecurangan lawan kita. Lawan kita. Kuatkan dalam hati kita. Saat ini kita harus bergerak. Saat ini kita harus kompak. Saat ini kita harus bersatu. Tidak ada lagi bahasa 01 dan 03. Kita kompak. Untuk apa? Menyelamatkan bangsa dan negara kita. Betul? Betul? Saya mau tanya. Kalau hak angket jadi, amin. Kalau hak angket jadi, Presiden lengser. Saya mau tanya nih, enaknya menteri yang tukang jilat diapain? Gantung. Saya mau tanya, People powernya segini, people power. menteri yang tukang menjilat itu apa ini? Digantung Monas. Jokowi juga gantung. Keroknya. Jokowi juga gantung. Kerok, anjing. Buat hoax terbaik adalah pemerintah. Nggak boleh, belum tentu menang weh. Masih ada 2 putaran weh. Lo kalau nggak curang nggak bakal menang weh. Kalau nggak pakai bansos nggak bakal menang weh. Banyak takut-takutin weh. Polisi dan TNI mengintimidasi rakyat weh. Mana polisinya? Polisi di sini baik-baik. Tapi polisi daerah, betul. Polisi daerah, cuman pindahan dari sini. Sama juga. Pak Polisi, ayo berubah. Pak TNI, ayo berubah. Anda lahir dari rakyat. Seragam senjata Anda adalah rakyat. Rakyat untuk jadi kalian. Berpihak kepada rakyat. Rakyat tidak pernah pensiun. Betul. Kalau Anda berpihak pada penguasa akan pensiun, saudara. Tapi ketika Anda berpihak pada rakyat tidak pernah pensiun. Nah itu dia, 3 tahun. Catat sebagai sejarah. Peri itu aku dapat nyampe. Ayo sono. Kita di sini. Aneh. Jokowi. Yang masih mempunyai idealisme, yang masih Pulang ke mempunyai gorong-gorong, naik odong-odong kalau bisa nggak balik lagi. Amin. Baru mati aja. Anda kandung rakyat, maka wajib bagi saya untuk membela rakyat, betul? Siap bersatu? Siap kompak? Siap. Siap sampai subuh? Siap. Benar. 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 Betul. Kita disemprot gas air mata. Kita disemprot gas air mata. Kita disemprot sama jadul. Udah biasa. Udah biasa. Ini yang mendatang sini udah biasa, betul. 2014 kita ditembak di DMK, betul. 2019 kita ditembak di Bawaslu, betul. Sampai 50 dihajar, betul. Pantang mundur untuk bangsa dan negara kita. Siap menyambut pemimpin kita yang amanah. Siap menyambut pemimpin kita yang sayang pada rakyatnya sendiri. Siap menyambut pemimpin kita yang takut kepada Allah, takut atas tekanan bangsa lain. Karena Indonesia akan berdaulat sudah. Ketika saat ini jangan ada yang bergerak. Makin lama makin banyak saudara-saudara kita yang datang dari daerah. Semakin lama semakin banyak kawan-kawan kita yang datang dari daerah lain. Maka bersatu kita, tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 03. Semuanya ada satu untuk Indonesia Raya, betul? Assalamualaikum warahmatullahi
banyak kekurangan yang kita dapat saat ini. Tapi saya melihat pada kondisi begini, kenapa kita bertemu dengan wakil kita tidak bisa? Kenapa? Padahal perwakilan itu kita yang angkat. Saya juga aneh sekali. Saya mengharapkan pada hari ini terjadi suatu perubahan, terjadi suatu perubahan yang sangat untuk anak cucu kita nanti. Betul atau tidak? Saya jauh-jauh di Sumatera Barat, saya adalah relawan Rumah Gadang. Sekarang kita ganti dengan relawan pejuang perubahan. Sekali lagi saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada pada sini, mari kita berjuang. Mari kita segera bergerak. Karena kita ini sama-sama manusia. Jangan takut, sama-sama manusia. Jangan takut, berjuang untuk demi perubahan. Ini aja saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, semuanya akan kita undang ke sini, tapi mohon berurutan karena banyak nih. Antrian masih ada 12. Berikutnya kami panggil Mbak Novi, beliau aktivis 98 dari 03. Sekarang bergabung bersama-sama kita dan teman-temannya nanti akan diajak sini dalam perjalanan. Pada Mbak Novi, wah sorak-sorai. Mbak Novi dapat sorak-sorai ini. Ini juga di 03. Sekarang dia gabung sama kita untuk sama-sama mewujudkan hak angket. Pada Mbak Novi, saya persilakan 10 menit, Mbak. Jangan ngomongin Pak Polisi, saya dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Ya, saya Noviana mewakili 03 dan aktivis 98. Tapi ingat, saat ini tidak ada 0103, tapi atas nama anak bangsa, atas nama rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan. Setuju? Kalian tahu, di sana ada aksi tandingan. Dan kalian tahu mereka itu siapa? Mereka itu teman-teman saya dulunya. Mereka dari Timur Indonesia Bersatu. Mereka sudah mengkhianati. Jadi setiap aksi kita dimanapun, mereka akan selalu menurunkan aksi tandingan. Pertanyaannya, kalau yang kalah berisik wajar dong ya? Tapi kalau yang menang berisik, ada apa di balik kemenangannya? Iya, kepada Bapak Presiden Jokowi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena Anda sekarang saya branding sebagai Bapak pengkhianat bangsa. Joko Widodo saat ini adalah Bapak perusak reformasi. Dan saya ingin mengucapkan kepada Joko Widodo, terima kasih atas apa yang sudah Anda lakukan 2 hari yang lalu dengan melantik Prabowo Subianto. Artinya Anda tidak memiliki hati nurani. Anda tidak merasakan betapa pedihnya keluarga korban 98. 26 tahun hampir mereka mencari keadilan. Dan setiap hari Kamis hampir 18 tahun mereka mengadakan kamisan untuk meminta keadilan atas apa yang terjadi dengan anak-anak mereka. Tapi justru apa yang mereka dapatkan? Bukan keadilan, tapi rasa sakit yang luar biasa. Pantaskah Jokowi menjadi pemimpin di negeri ini? Seekor anjing aja ketika ditolong dia akan sadar. Tetapi Jokowi, dia sudah mengkhianati rakyat Indonesia. Dia sudah mengkhianati kita semua. Yang artinya lebih mulia seekor anjing dibandingkan seorang Joko Widodo. Sepakat? Harta martabat seorang Joko Widodo lebih mulia dari seekor anjing
Ingat, kita tunjukkan bahwa kekuasaan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Biarkan mereka saat ini sedang berbahagia di atas penderitaan kita semua, di atas penderitaan semua rakyat Indonesia. Tapi ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, sehebat apapun seorang Jokowi, dia hanya sebagai sampah di mata Allah. Baik, saat ini hanya ada dua pilihan kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak. Ditindas kekuasaan atau lawan kekuasaan? Sepakat? Sepakat? Wahai Joko Widodo, dengarkanlah ini suara rakyat Indonesia. Dan saya Noviana Kurniati, mohon maaf terutama kepada rakyat Indonesia, kepada korban 98, karena salah saya yang sudah mendukung Joko Widodo selama 2 periode. Karena saya juga yang sudah membesarkan monster tersebut. Selama ini saya cukup membela dan memperjuangkan seorang Joko Widodo. Sampai terakhir saya harus berseteru dengan Rocky Gerung. Tapi apa yang saya dapatkan, apa yang rakyat dapatkan. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, Allah menyadarkan saya, memperlihatkan betapa biadabnya seorang Joko Widodo. Ingat kawan-kawan, kita harus mengawal pemilu ini. Jangan biarkan negara kita dikuasai oleh rezim Jokowi. Jika Prabowo dilantik, maka selama 5 tahun kita akan jadi oposisi. Kita siap jadi oposisi. Merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kurnia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya himbau kepada pendukung perubahan yang ada di sebelah barat, yang masih ada di sebelah barat, agar mendekat ke mobil komando sini, agar mendekat ke mobil komando di samping pansor sini, bukannya di sana. Yang pro perubahan, yang pro segera hak angket, agar mendekat ke mobil sini. Jangan mendekat di sana dan jangan ada di sana. Demikian. Berikutnya kami panggil Ibu Kurnia dari tim hukum 01. Pada Ibu Kurnia, saya persilakan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk menjawabnya seperti biasa setiap kali ada aksi, saya ingin mengatakan bahwa pada hari ini kita sudah sampai di puncak perjuangan, tapi belum akan menurun, mungkin akan meningkat. Betul? Hari ini seorang pemimpin tertinggi, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan telah menunjukkan sikap yang sangat curang kepada rakyatnya. Betul? Bapak Ibu sekalian, 1 Maret 1949, 75 tahun yang lalu, negara ini berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Tentara Belanda dan pemerintahan Belanda melakukan provokasi kepada dunia internasional dengan mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada, bahkan tentaranya pun tidak ada. Dengan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Mayor Amir, Mayor Masduki, Sudarso dan sebagainya, kita melaksanakan serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dan berhasil untuk memenangkan selama 6 jam. Apa efek daripada pertempuran tersebut? Saudara-saudaraku sekalian, jelas ada. Walaupun hanya 6 jam, kita berhasil membuktikan kepada dunia internasional
bahwa Indonesia masih ada nol. Dan provokasi Belanda tidak berhasil. Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini 1 Maret 2024, Anda semua dari berbagai kalangan, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku bangsa, tanpa melihat partai apa yang ada di pada sekarang, Anda datang untuk menunjukkan ketidaksetujuan Anda akan pemilu curang sebagai produksi dari hasil cawe-cawe seorang presiden yang sudah memerintah 2 periode, Joko Widodo. Saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan inilah waktunya kalian bangkit, bangun, terbangun dari tidur dan mimpi-mimpi kalian. Ya, Presiden Joko Widodo sudah outrage, sudah melewati batas dengan melakukan cawe-cawe. Anda harus mengetahui bahwa kecurangan itu bukan soal angka-angka yang ada di Sirekap, akan tetapi menyangkut kecurangan sebelum, pada saat, dan sesudah pemilu. Betul? Anda jangan lupa, Presiden terang-terangan menantang bangsa Indonesia dengan mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa. Baik, ya. Lalu apa lagi? Keputusan MK nomor 90 adalah merupakan tangan-tangan kotor atau dirty hand melalui prosedur kotor atau dirty prosedur yang dilakukan oleh dirty uncle atau paman yang kotor. Siapa itu? Paman Usman, ya. Terlalu memalukan, terang-terangan menciptakan keputusan 90 untuk membuat seorang anak dari dinastinya berkuasa di negeri ini. Padahal Anda ingat, beberapa waktu yang lalu dia mengatakan anak-anak saya tidak ada yang tertarik politik. Betul? Inilah kebohongan demi kebohongan yang terus diproduksi seakan-akan jika tidak bohong tidak hidup, jika tidak bohong tidak enak. Ya, saya ingin mengatakan jika Anda menginginkan untuk keluar dari semua ini, Andalah yang harus berusaha hidup di Indonesia tanpa Joko Widodo. Bapak-bapak Ibu sekalian, Bapak Profesor Amin Rais mengatakan Ar-Rasi wal Murtasi Finnar. Artinya apa? Yang jongkok, yang disogok, semuanya akan kena neraka. Saya ingin mengatakan pimpinan kita hari ini konon katanya beragama Islam, ya, yang hari ini digadang-gadang baru mendapatkan bintang 4 juga beragama Islam. Kalau Anda benar-benar ya muslim sejati, Anda akan berusaha mendapatkan sebuah kekuasaan dengan cara yang benar. Mengapa? Karena hanya Allah lah yang memberikan atau mencabut kekuasaan berdasarkan kehendaknya. Setuju? Oleh karena itu, jika mereka mengetahui hal tersebut, maka mereka tidak akan melakukan cawe-cawe dengan menggelontorkan 500 triliun bansos pada saat akan pemilu. Betul? Perlu Anda ketahui, data bansos yang digunakan bukan data dari Kementerian Sosial. Tidak tahu dari mana. Dari mana 50 juta itu? Kementerian Sosial tidak dilibatkan. Ini adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan kepada profesor-profesor, kepada doktor-doktor, kepada orang pintar, kepada jenderal-jenderal, Anda seharusnya ada di depan untuk menyatakan bahwa Jokowi harus dimaksudkan. Setuju? Jokowi dimaksudkan. Setuju? Kalau tidak, bubarkan saja DPR ini. Bubarkan saja. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Jangan lupa, ini harus seperti bola salju. Besok kalau ada panggilan untuk aksi, datang lagi. Setuju? Mancing. Setuju? Merdeka! 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Terima kasih yang peduli dengan wujudkan segera hak angket agar merapat ke komando. Rakyat di sini. Yang peduli dengan permasalahan hasil pemilu ada di sini. Yang peduli dengan Rusuh nih. pemilu
Pak polisi, kami sudah tahu teman-teman. Jangan dibiarkan ketika ada pelanggaran hukum. Kami mengerti hukum, kami menjalankan hukum, kami menjalankan hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, Teman-teman dari kita menjaga diri, menyesuaikan situasi, kondisi di dalam sepak bola. Oke, teman-teman masih semangat. Mana jaga? Mana cepat? Mana gigi? Mana kata-kata? Mana kalimat? Oke, kita bergabung di sini teman-teman. Kita menggunakan hak untuk menyuarakan suara rakyat sebagai bentuk dari demokrasi negeri ini. Oke teman-teman, sesuai dengan arahan dan agenda yang sudah disepakati bersama melalui dari wadah-wadah organisasi yang jelas bahwa kita tetap dan terus akan menunjukkan terkait dengan kedamaian, terkait dengan kedamaian yang ada di kota Jakarta ini. tidak sama sekali Teman-teman, dan dasar bola. supaya tolong teman mobil pemandu kita tetap satu pemandu karena kita mempunyai tujuan dan visi yang sama untuk kami menerapkan satu komando dapat dan bisa. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2011 apabila pasangan melakukan kecurangan yang bersifat PSN tersebut sistematis oleh karena itu saya mengingatkan kembali Bapak MPR nomor 61 tentang etika berpihak para pejabat politik harus adil dan tidak berpihak. Namun kenyataannya Jokowi telah melihat kita semuanya berada di jalan kebenaran. Hanya ada dua pilihan bagi Jokowi. Mundur terhormat, atau rakyat mundur. Jangan aku kawan. Dihasilkan oleh rakyat berani. Mereka berwidaya. Rapat mobil komando. Jadi, kita tahu Bapak polisi yang terhormat, kita dapat bersama dengan cara yang baik, sesuai aturan hukum. Kita sudah memberikan pemberitahuan Pak polisi mohon berbuat adil. Tolong ditutup jalan. Bagi lantas, Pak Kasat Lantas, tolong jalannya ditutup. Tolong jalannya ditutup. Karena kita ada di Bapak polisi. Kami yakin yang tidak bisa tolong para jajaka dan para jawara yang berada di jauh di belakang panggung, tolong merapat pagar betis di samping mobil komando. Sekali lagi, para jawara, bahan bakar, pejabat, jajaka tolong merapat dan bikin pagar betis di samping mobil komando.
gratis supaya mereka tidak menginfiltrasi ke tempat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tidak perlu menengok ke sebelah. Dengarkan mobil komando yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang mau terprovokasi, kita ada di sini, bukan di sana. Ya, kita ada di sini, bukan di sana. Maka kalau mereka mendekat berarti mereka yang ingin membuat. Ya, maka kita akan berdiri. Apakah kita takut? Apakah kita mau melawan? Apakah kita takut? Kita ini adalah punya hak konstitusional untuk mendapat apa yang kita kenal setiap seluruh Indonesia. Maka dari itu jangan kita sampai kita terprovokasi bisa mengakibatkan kita berjalan di sini. Maka dari itu jangan takut dan kita berbuat adalah untuk kebaikan negeri. Takbir! Takbir! Maka dari Bapak Ibu sekalian, kita sudah dari pagi dan panas-panas di sini. Jangan sudah mau selesai. Kita terprovokasi oleh tingkah laku orang-orang yang arogan, orang-orang yang tidak memiliki perilaku manusia. Oke, rekan-rekan semua, selaku hamba yang bertuhan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita. rekan-rekan semua, masih semangat di sini, Atas berkat, semangat. rahmat, tauhid serta hidayahnya Kita hadir di sini. sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita hadir di sini adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, siapapun boleh hadir di sini. Siapapun boleh hadir di sini. Gedung ini adalah milik rakyat Indonesia. Sepakat semuanya. Sepakat. Dibangun oleh uang rakyat. Maka kami hadir di sini sebagai komponen anak bangsa. Jaga Jakarta, jaga Indonesia. Kami berkomitmen sejak sebelum pemilu maupun sesudah pemilu kita akan mengawal bahwa demokrasi akan berjalan dengan aman, tertib, dan transparan. Kawan-kawan sekalian yang hadir di sini, kami menyuarakan aspirasi yang juga adalah bagian dari komponen anak bangsa. Siapapun boleh berhak menyampaikan apa yang menjadi aspirasi. Kami hadir di sini. Sekali lagi ingin kami katakan, kami ingin Jakarta aman, damai, dan tentram.
Adapun yang selama ini terjadi setelah 14 Februari, biarkan itu bergulir secara konstitusional. Jangan ada gerakan-gerakan inkonstitusional. Apa yang menjadi tuntutan terkait dengan hak angket, silakan sampaikan secara prosedur yang berlaku di negara ini. Teman-teman sekalian, hak angket sudah diatur dalam Tatanan Negara Republik Indonesia. Yang tadi bertanya apa yang menjadi urgensi dari hak angket tersebut terkait dengan sengketa pemilu, terkait dengan adanya kecurangan ataupun indikasi kecurangan, sudah ada wadahnya rekan-rekan sekalian. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah ada salurannya, yaitu melalui Bawaslu. Adapun terkait dengan selisih hasil suara bisa disampaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ini adalah jalur-jalur yang formal, yang konstitusional. Maka kami hadir di sini ingin menyuarakan aspirasi agar segala bentuk aspirasi harus berjalan dengan damai, tertib, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik tercinta kita ini. Teman-teman sekalian, yang jadi pertanyaan adalah apakah hak angket ini akan ujungnya adalah pemaksulan? Maka dari itu kami menolak kalau tujuannya hak angket adalah ingin memasukkan sesuai dengan undang-undang di pasal 7 bahwa presiden dan wakil presiden mengemban masa jabatan selama 5 tahun. Karena itu kami hadir di sini untuk mengawal agar demokrasi negara kita ini. Bawaslu belum mengumumkan hasil pemilu, tapi mengapa ada pihak yang merasa sudah terkalahkan dalam proses pemilu? Tegakkan keadilan. Hasilnya belum keluar. Hasilnya belum keluar. Kalau mengatakan kalau mengatakan hasil cepat itu palsu, lantas mengapa kita terusik dengan hasilnya? KPU secara resmi belum mengeluarkan siapa Presiden Indonesia tahun 2024. Tapi gejolak isu yang dimiliki bahwa adanya kecurangan, adanya hal-hal yang melanggar konstitusional menjadi hal yang kemudian perlu kita pertanyakan. Tujuannya untuk menjaga negara atau untuk merusak tatanan negara kita. Semua orang yang bergabung di sini, semua orang yang datang di sini dengan hati nuraninya, dengan panggilan nuraninya, sadar dan paham betul bahwa hal-hal yang kemudian menyangkut dengan hukum, menyangkut dengan konstitusional, kita yang dijamin adalah demokrasi. Makanya hati-hati, jangan sampai terkena provokasi. Provokasi itu hanya ingin mengacaukan tatanan demokrasi kita, tatanan aturan dan peraturan di negara kita. Itu mereka itu adalah pengkhianat. Provokasi adalah pengkhianat. Karena jelas gerakan kami ini gerakan cinta damai, gerakan menyuarakan rakyat. Ada di Bangkali. Terima kasih. Kita hanya mendukung yaitu hak angket harus dijalankan. Kita sudah perhitungannya matang. Tidak ada jalan tidak dijalankan hak angket. Insya Allah hak angket akan kita tembus. Kami sebagai kelompok dari advokat 1000 orang lebih sudah mengajukan surat resmi kepada PDI, kepada Nasdem, kepada PKS dan kepada PKB serta P3.
insya Allah dengan seizin Allah hak angket akan menggulir dan akan kelihatan bobroknya, kelihatan busuknya pemilu ini. Jadi sekali lagi kita sebagai rakyat akan mendukung di posisi kebenaran, mau kita akan melawan, mau insya Allah Allah bersama kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepada Bu Jahinda. Dari mana Ibu tadi? Saya lupa. Ya, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, udah azan belum? Belum. Oh baik. Kita tahu kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudaraku, anak-anakku, hari ini, detik ini kita canangkan, kita jawab perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum. Berkelakuan baik. Berkawan baik kan ya? Satu tujuan. Ya. Tidak aku. Aja semua maunya Jokowi. Jaya. Dipikirnya apa? Jadi kita berdayakan, kita akan kompak terus menuntut hak angket, hak yang dimiliki oleh wakil rakyat, ya, wakil kita. Kita tempat mengadu, ini rumah tempat mengadu. Demikian jangan kendor, jangan pernah kendor. Perlu saya sampaikan. Kafir, kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan jajarannya, Pak Kapolres dan jajarannya. Sekali lagi acara kita karena besok masih berlanjut, kita setengah 5 ya. Sampai setengah 5, karena kan besok mulai lagi, masih lanjut lagi, besok lebih banyak lagi. Berikutnya, kalau panggil, Bang Rizal Fadilah, ini tokoh. Teman-teman harus dipahami. Jakarta ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Sudah merdeka belum? Belum. Tugas kita memerdekakan negeri ini dari keculasan, dari kecurangan, dari tipu-tipu, dari bohong-bohongan. Kita rakyat ini ditipu, dibohong-bohongi. Kita harus merdekakan dari perbudakan rakyat kita ini. Bahwa saudara-saudara sekalian, pemilu atau pilpres kemarin curang tidak? Curang tidak. Kalau curang harus perang. Curang, perang. Curang, perang. Curangnya sudah? Perangnya sudah? Belum. Curangnya sudah. Perangnya belum. Perang hukum harus kita lakukan. KPU sekarang dilaporkan ke Gakumdu Bawaslu untuk diproses pidana. Ketua KPU dan fungsionaris KPU harus dipenjara. Itu perang hukum. Perang hukum juga nepotisme. Jokowi, Gibran, Kaesang, Anwar Usman itu adalah pelaku nepotisme. Sudah dilaporkan ke Bareskrim, Mabes Polri sudah. Nggak percaya ya? Bareskrim harus memproses. Nepotisme adalah kejahatan. Bisa diberi sanksi. Jokowi, Kaesang, Gibran, Anwar Usman 12 tahun penjara. Perang hukum harus berjalan. Yang kedua, perang politik. Hak angket ini perang politik.
angket. Biarlah saudara-saudara kita berjuang di parlemen. Kita berjuang mendukung hak angket dalam proses politik. Buka kejorokan, buka kebobrokan KPU dan Bawaslu. Perang politik harus kita lakukan, siap. Ketiga terakhir, yaitu perang aksi massa demonstrasi. Ketika hak angket jalan, kita siap berbondong-bondong datang ke sini. Rakyat, mahasiswa, mama, semua datang berbondong-bondong ke DPR RI. Ini rumah kita. Silakan Bapak Ibu datang ke rumah kita. Ini rumah rakyat. Oleh karena itu, perang aksi, perang demonstrasi harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita menang, insya Allah. Jokowi penjarakan, Jokowi maksulkan. Sudah tidak bisa lagi ada harapan. Rusak negeri ini oleh Jokowi. Rusak negeri ini oleh Jokowi. Oleh karena itu, mari kita lawan kezaliman. Lawan kezaliman. Turunkan Jokowi. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan alumni kesehatan dari UI. Kamu Jokowi diturunkan PKI Gaya Baru bubar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya jadwal, insya Allah sampai jam 5. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengucapkan terima kasih bahwa di acara ini hadir para purnawirawan jenderal mulai dari jabatan dan Dirjen Kopassus sampai Wakapolri sampai ke Babinsa. Insya Allah mereka bersama-sama sama kita di sini, dan insya Allah kegiatan ini kita akan lanjut lagi besok dan seterusnya. Sesuai perizinan kita diberikan waktu dari jam 8 tadi sampai jam 5 sore ini. Saya kira itu ada tokoh-tokoh penting juga yang nanti orasi kita berikan 5 menit. Ada di sini ada Bang Refli Harun juga hadir, Pak Syadido juga ada, dan insya Allah memang sebenarnya pembicaraan cukup banyak sekali, tapi insya Allah kita menyesuaikan dengan waktu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bang. Berikutnya kami undang tokoh kita Bang Refli Harun yang sudah naik sini. Iya, dia mau 1 menit katanya. 1 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ini telah terjadi kezaliman. Seorang tokoh kita, Bang Egy Sujana, masih tersandra di Polda Metro Jaya. Ya Allah, ya Rabbi, tolong doakan semuanya. Maaf di Banten, Bang Egy lagi tersandra. Jadi mohon kita doa bersama untuk Bang Egy bisa pulang dengan baik. Saudaraku semua, ketika kita menegakkan kebenaran, semua akan dihalangi dengan kemunafikan, semua akan dihalangi dengan kemusyrikan. Tapi percayalah, kebenaran pasti tidak akan pernah tertukar, itu janji Allah.
Ya, ini saya dikasih waktu cuma sedikit. Saya mohon kepada semuanya, kita tidak perlu di sini lomba pidato, lomba orasi. Kita butuh eksekusi. Eksekusi. Perjuangan ini tidak akan berhenti jika tidak ada eksekusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Berikutnya kita berikan kepada Abang Refli Harun. Silakan. Bismillah. Ya, Bu. Manu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semuanya, saya di sini menunjukkan keinginan kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya. Karena itu, di antara kita harus saling menguatkan. Tidak perlu kita kemudian saling menegasikan. Ada 3 medan perjuangan yang mungkin akan kita lakukan saat ini untuk mengembalikan pemilu yang jujur dan adil. 1. Teruskan kegiatan parlemen jalanan ini. Karena ini adalah perjuangan konstitusional. Bapak-bapak pengaman semuanya, ini adalah aspirasi rakyat yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Jangan dilarang, tapi diamankan. Oke. Sekali lagi, ini adalah perjuangan konstitusional. Saya katakan, kalau kita menginginkan Presiden Jokowi dimakzulkan, ada ayatnya di konstitusi, dan itu boleh. Teriakan, makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Makzulkan Jokowi! Kawan-kawan semua, itu ada ayat konstitusinya. Jadi kalau gara-gara ini bisa ditangkap, para pengaman tidak mengerti undang-undang dasar. Yang tidak boleh itu perpanjangan masa jabatan, karena tidak ada di konstitusi. Kalau kita minta Jokowi mundur, boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak dimasukkan, Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Itu pun ada konstitusinya. Bapak-bapak semua ya, saya kira adik-adik saya semua, bapak pengaman, itu perjuangan parlemen jalanan. Kita terus lanjutkan tanggal 1, tanggal 5, tanggal 9 sampai aspirasi konstitusional kita berhasil. Insya Allah, teriakan insya Allah. Yang kedua, kawan-kawan semua, ada perjuangan di belakang kita. Kita desak dan dukung partai-partai politik, terutama mereka yang anti kecurangan, untuk menggelar hak angket DPR. Dukung angket. Dukung angket. Dukung angket. Itu perjuangan parlemen. Kita harus dukung. Kita harus support mereka untuk berani mengungkapkan segala kecurangan yang terjadi, yang didesain oleh Istana dan Jokowi serta para kroni-kroninya. Kawan-kawan semua, yang ketiga adalah insya Allah setelah ini saya akan rapat untuk merumuskan, mensupport perjuangan kita di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 3 level perjuangan. Percaya atau tidak dengan MK? Ya. Percaya atau tidak dengan MK? Ya. Sama saya juga tidak percaya. Kita tidak punya pilihan lain untuk membatalkan hasil pemilu, untuk mendiskualifikasi orang curang. Hanya bisa
diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Kecuali rakyat Indonesia berkumpul 1 juta di sini, pemerintahan akan jatuh. Dan itu adalah hukum tata negara darurat, sah secara ilmu pengetahuan dan konstitusi. Ya, tapi kita tetap hargai kehadiran teman-teman di sini. Kita satu aspirasi, dan kita hormati juga yang di sebelah sana yang berbeda aspirasi. Yang paling penting adalah apakah kita bergerak karena hati nurani? Kalian bergerak dengan hati nurani? Apakah bergerak dengan uang? Dengan kekuasaan? Ciri bergerak dengan hati nurani itu adalah jumlahnya lebih banyak, lebih militan, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, 3 level perjuangan ini tidak usah kita saling menegasikan. Sama-sama kita dukung. Parlemen jalanan kita dukung. Hak angket kita dukung. Batalkan kecurangan di MK kita dukung. Tapi hak angket akan berhasil kalau kita terus ada di jalanan. 100.000 bila perlu, 1 juta bila perlu. MK akan berhasil kalau ada parlemen jalanan. Berikan keberanian pada hakim-hakim MK untuk kembali kepada hati nuraninya. Jangan takut karena intervensi istana. Jangan takut karena kalian tidak makan. Kalian harus bicara dengan hati nurani. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi ketemu teman-teman semua dan minta izin ke dokter agar saya diizinkan meninggalkan rumah sakit sebentar. Saya ingin menyatakan bahwa bangsa ini makin rusak karena kita dipimpin oleh seorang pembohong, seorang yang culas, seorang yang tidak takut malu, dan seorang yang seakan bebas buat apa saja di negeri ini. Siapakah dia? Ternyata sudah hafal namanya. Kita masih ingat janji-janji dia. Dan saya masih punya cita-cita ingin membangun patung kebohongan SMK di gedung ini. Karena disitulah awal kehancuran bangsa ini. Pada saat kita semua bangsa ini tertipu dengan SMK-nya Jokowi dari Solo. Mobil SMK yang kita dibohongi. Dilanjutkan dengan kebohongan sampai sekarang. Sampai saat ini. Coba lihat apa yang dilakukan. Dia membagi-bagi uang rakyat. Dan sekarang rakyat antri beras demi karena dia berbohong. Dia menyerahkan tambang ke Cina. Dan dijanji akan membangun pabrik mobil listrik. Apa yang terjadi setelah 90% tambang diserahkan ke Cina, Cina akan membangun pabrik sendok dan garpu. Kebohongan apa lagi yang harus ditutupi dari pemimpin seperti ini? Sekarang, dia berbuat culas setiap saat. Tapi sayangnya, rakyat kita sebagian masih tertipu sampai sekarang. Masih tertipu sampai sekarang, seakan-akan orang ini adalah orang yang baik. Nah, dan sayangnya lagi, tidak sedikit pemimpin negara yang percaya sama pembohong. Mantan pemimpin negara, bahkan ada mantan presiden yang percaya kepada pemimpin pembohong. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan perlawanan untuk menyelamatkan bangsa ini.
saya berharap tahun 98 dulu saya sudah anggota MPR di sini dan saya menerima demonstrasi seperti ini dan mereka karena gerakan rakyat mereka bisa menyebabkan Pak Harto turun dari ke Presiden Republik Indonesia 98. Kelihatan masih gagah kan? 98 sudah saya anggota MPR. Nah, saya berharap semua yang berkumpul yang ada di sini niatkan itu bahwa saatnya bangsa ini harus diselamatkan seperti halnya 98. Mari kita semangat itu. Akhirnya bangsa terselamatkan. Padahal sebenarnya kehancuran bangsa ini lebih parah dari 98. Pak Harto tidak setega itu mengangkat anaknya tanpa lewat jalan haram. Jalan haram itu merubah konstitusi untuk menjadikan anaknya wakil presiden. Pak Harto hanya menjadikan Tutup menjadi menteri dan itu rakyat semua marah. Sekarang pemimpin culas pembohong ini mengangkat anak mantunya menjadi pejabat semua lewat jalan haram. Apakah kemarahan rakyat 98 harus lebih tinggi daripada rakyat sekarang? Harus lebih tinggi sekarang untuk menyelamatkan bangsanya. Oke? Jadi saya berharap insya Allah jangan patah semangat. Saya hanya tiap hari sedih melihat rakyatku dibohongi. Setelah dibohongi menerima bansos politik, mereka sekarang antri beras. Dan pejabatnya berpesta pora di IKN dengan foto macam-macam. Ini pemimpin macam apa seperti ini? Jadi kepada adik-adikku mahasiswa, dulu saya menerima teman-teman kalian. Teman-teman kalian itu Fahri Hamzah, Fadlizon, bukan Fahri Hamzah, kemudian banyak tokoh-tokoh reformasi 98 saya terima. Dan saya menerima aspirasi mereka di gedung ini. Saya harapkan lewat angket DPR kita tunjukkan bahwa generasi 98 bisa mengakhiri pemerintahan yang sebenarnya mungkin lebih baik dari pemerintahan sekarang. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengakhiri penderitaan rakyat dari kebohongan dan keculakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita ada di depan gedung DPR ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian daripada perubahan itu. Saya datang kemari diminta oleh panitia dari gerakan 0103 ini, datang kemari bersama teman-teman dengan niat yang paling murni adalah bagaimana saya ikut bersama teman-teman menderita di terik matahari ini. Bagaimana saya ikut bersama teman-teman berjadi lautan massa yang akan menuntut kebenaran di Republik ini. Saya datang kemari agar saya bersama teman-teman melanjutkan kecapean kita, penderitaan kita ketika kita jalan berjam-jam menuju ke kampanye Akbar Bijis pada tanggal 10 yang lalu, 10 Februari lalu. Kenapa kita melakukan itu semuanya? Kenapa kita datang kemari? Kenapa kita datang ke DPR ini, saudara-saudara? Kenapa kita datang kemari, ibu-ibu sekalian? Yang mungkin ada dari Tasik, di sebelah saya dari Tasik, datang 11 bus kemarin, kemari. Ada orang yang datang dari Tangerang, ada yang datang dari luar Jawa, ada yang datang dari mana-mana. Kita datang kemari kenapa? Karena kita datang karena kecintaan kita kepada keadilan dan demokrasi yang harus ditegakkan secara sungguh-sungguh di Republik ini. Bapak-bapak,
ibu-ibu sekalian, saya melihat wajah-wajah kalian semua. Kita bukanlah orang-orang bayaran. Kita bukanlah orang-orang yang dimobilisasi. Kita bukan orang-orang yang tidak punya kerja. Kita adalah orang-orang yang mengorbankan diri kita, keluarga kita, harta kita di jalan Allah. Agar apa? Agar bangsa Indonesia ini bisa menjadi maju, menjadi bangsa besar. Agar bangsa Indonesia ini bisa maju, memimpin seluruh bangsa-bangsa. Tapi kenapa kita datang kemari? Karena kita kecewa ternyata kita dikhianati. Dikhianati dalam suatu demokrasi yang palsu. Sebuah demokrasi yang direkayasa. Sebuah demokrasi yang dikendalikan oleh politisasi bansos. Yang dikendalikan oleh kecurangan demi kecurangan. Dan ini terjadi tahun 2019 dan terjadi lagi di tahun 2024. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara sudah kenal dengan saya tahun 2019 ketika kita mengorganisasikan perlawanan di gedung Bawaslu, di depan gedung Bawaslu, yang kemudian memakan korban banyak jiwa. Kenapa kita mengulanginya lagi, saudara-saudara sekarang? Karena kita tahu kita tidak ingin demokrasi dihancurkan. Karena dengan keadilan, dengan pemilu yang jujur dan adil, lah kita akan dapat mencari pemimpin yang benar. Sebagaimana kata Refli Harun tadi, tidak mungkin semua bangsa sebesar ini menghasilkan seorang pemimpin dari pemilu curang. Bangsa sebesar ini harus mendapatkan pemimpin dari pemilu yang bersih. Ya, gantian katanya. Ya, saya 1 menit 2 menit lagi, teman-teman sekalian. Kenapa? Bukan, ya. Teman-teman sekalian, kemudian kenapa kita datang kemari? Kenapa dulu kita 2019 ke Bawaslu? Karena ternyata DPR ini menjadi instrumen penting pula untuk mengungkapkan kebusukan-kebusukan politisasi bansos, politisasi kekuasaan dan lain-lain. Dengan hak angket ini nantinya, teman-teman kita di DPR, wakil-wakil kita di DPR yang menjaga amanah suara kita kepada mereka bisa memeriksa yang berdasarkan beberapa hak angket terdahulu seperti Century Gate, seperti Bulog Gate dan lain-lain. Ternyata yang disembunyikan, yang hanya kita rasakan sebagai kecurangan, akan bisa dibuktikan oleh teman-teman di DPR RI. Oleh karenanya yang disebut parlemen jalanan oleh Refli Harun tadi adalah bagaimana kita bersekutu mendorong teman-teman di DPR RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Kita harus mengutuk kecurangan pemilu. Supaya anak cucu kita suatu hari nanti akan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang demokrasi, berkeadilan sosial, dan mensejahterakan orang-orang miskin. Karena kalau tidak, orang-orang miskin gampang dibayar untuk demonstrasi menentang kita. Orang-orang miskin gampang digerakkan. Orang-orang miskin dapat gampang tidak bobokkan. Kita adalah bagian dari middle class yang harus melawan, yang harus menyadarkan rakyat, menyadarkan bangsa Indonesia. Demikianlah saudara-saudara sekalian, karena banyak lagi tokoh-tokoh yang antri untuk berpidato di sini. Semoga kita menjaga semangat kita. Inilah hari pertama, tapi kita akan terus bergelombang besar dan besar dan besar dan besar sampai seluruh jalan ini kita tutup. Insya Allah, orang putih Ramadan, seluruh jalan ini kita tutup. 1 juta masa harus datang kemari bersama kita. 1 juta masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setuju. Oleh karena itu, perjuangan kita belum selesai. Benar? Siap untuk terima kita kalimat? Kurang keras. Siap terima kalimat? Yang untuk sana, siap terima kalimat? Insya Allah Bapak Ibu kita bertekad sampai kemenangan ada di
dan melawan tindak pidana lainnya, korupsi. Dan setahu saya, dan kita juga yakin bahwasanya dari 6 syarat tadi Bapak Presiden Jokowi tidak ada melanggar, benar tidak kawan-kawan? Maka kami menduga terkait isu pemakzulan hanyalah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politiknya, benar tidak kawan-kawan? Kami selaku mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi pada tahun 98 tidak ingin demokrasi ini diobrak-abrik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, benar tidak kawan-kawan? Dan kami meminta kepada DPR, MPR yang paling terhormat agar menolak hak angket yang diajukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, benar tidak kawan-kawanku? Dan kami menolak isu-isu pemakzulan Presiden Jokowi, benar tidak kawan-kawanku? Keadilan selama pemimpin Presiden Jokowi telah dirasakan oleh rakyat Indonesia dari zaman Soekarno sampai zaman SBY. Tidak ada yang berani datang ke Papua, hanya Presiden Jokowi, benar tidak? Keadilan itu telah dijaga oleh Bapak Presiden Jokowi, benar tidak kawan-kawan? Maka dari itu kawan-kawanku, siapapun dia, apapun jabatannya, apabila dia ingin merusak demokrasi kita, kita mahasiswa, masyarakat, dan para pelajar siap paling terdepan, benar tidak? Untuk mahasiswa, mari sama-sama kita tolak pemakzulan Presiden Jokowi. Tolak! Mari kami di sini mendukung penuh terkait rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU. Kami percaya kepada KPU. Kami udah foto-foto dulu, yang penting bahagia aja, pokoknya sagedein mah. Yang penting mah bahagia aja. Ya. Yang penting mah bahagia aja.